Di depan gerbang Kapolda NTT. Saat ini mereka sudah setirahat rapi dengan gaya masing-masing melihat dan menonton kita. Sampai hari ini juga, di mana keadilan untuk dia? Ini adalah nyawa seseorang, nyawa anak dari seorang ibu dan ayah. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama, permohonan maaf kami sampaikan kepada masyarakat Kota Kupang, terkhususnya yang melintasi Jalan Jenderal Soeharto apabila kehadiran kami mengganggu Bapak Ibu sekalian. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa kehadiran kami menunjukkan atau membuktikan bahwa institusi Polri, khususnya Polda Nusa Tenggara Timur, sedang tidak baik-baik saja. Sepakat ya? Bahkan hal ini bisa kita survei melalui media sosial atau penilaian publik bahwa Polda hari ini menjadi cemburuan masyarakat. Dan kami menantang dia untuk datang ke Polda NTT bertemu dengan kami kader-kader Polri. Hari ini kami minta Bapak Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur segera berkoordinasi dengan Kabak Office itu untuk hadirkan ke Polda NTT. Kami ingin bertemu, kami ingin berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak dihadirkan, jangan salahkan kami, jangan pernah membuat kami marah. Sebab bangsa ini lahir tidak terlepas dari sejarah perjuangan pemuda dan mahasiswa. Apalagi hari ini adalah tanggal 28 Oktober, di mana ini adalah hari yang bersejarah bagi kekuatan pemuda. Jangan pernah membuat kami marah. Kami sampaikan secara baik kepada Polda Nusa Tenggara Timur untuk tidak menganggap remeh perjuangan kami. Sebab hari ini kami hanya datang mungkin kurang dari 20. Mungkin saja Bapak Ibu melihat kami sedikit, tetapi kami percaya dengan semangat motivasi yang diberikan oleh The Founding Fathers Indonesia, Bung Karno. Dalam satu kesempatan pidatonya, ia mendeklarasikan bahwa berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Itu menjadi semangat kami. Sehingga Polda Nusa Tenggara Timur sekali lagi jangan pernah membuat kami marah, jangan pernah menganggap remeh kami. Hari ini kami datang mungkin hanya sedikit, tetapi dengan semangat perjuangan ini kami yakin dan percaya akan mendapat dukungan publik. Jangan coba-coba, karena kami bisa saja mengguncang Polda Nusa Tenggara Timur. Kami minta untuk persoalan di Nagateo itu ditangani secara serius. Di dalam forum ini, di dalam ruang ini ada teman-teman seperjuangan. Dia semena-mena membawa itu sebagai kabar untuk menindas rakyat. Yang sampai hari ini teman-teman perlu ketahui, Polres Nagekeo teman-teman baru berusia 5 tahun. Kalau ibarat yang kita lihat anak manusia, kalau 5 tahun dia baru merangkak. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh Polres Nagekeo itu sudah mencederai, sudah melukai hati masyarakat Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, apakah sepakat untuk copot Kabak Ops Polres Nagekeo? Apakah sepakat? Bentuk intimidasi, bentuk pengancaman dan juga kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum polisi itu lebih buruk, lebih jahat, lebih kejam dari PKI teman-teman. Maka hari ini kita meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita melihat teman-teman, ada polisi-polisi yang dengan gagah beraninya berdiri berhadapan dengan kita. Dengan gagah berani, dengan pangkatnya yang luar biasa teman-teman. Tetapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa pakaian, sampai pakaian dalam pun polisi yang mereka pakai itu dari uang kita kawan-kawan sekalian. Tetapi hari ini
ketika 1 bulan lalu Kabaos memukul seorang anak SMA, kawan-kawan. Apakah itu perlakuan yang luar biasa dari Kabaos? Ada orang tua yang mau mengadu, tetapi mau mengadu kemana ketika kejahatan itu dilakukan oleh polisi sendiri. Teman-teman sekalian, hari ini kita tidak seperti orang gila, teman-teman sekalian. Kita datang ke Polda Nusa Tenggara Timur ini bentuk dari perjuangan murni, tidak ada kepentingan apapun. Kita mau menunjukkan bahwa perjuangan kita untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat yang tidak bisa menyuarakan kebenaran. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tadi komunikasi dengan mediator di lapangan sampaikan kepada saya sebagai koordinator umum bahwa audiensi pada hari ini bertemu langsung dengan Polda Nusa Tenggara Timur, itu Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi kemudian kedatangan kami di sini ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Tentu dengan hal sekecil ini hanya sekedar berkaitan dengan komunikasi. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan pembohongan terhadap kami. Bagaimana dengan persoalan atau poin-poin tuntutan yang akan kami sampaikan. Tentu sama saja tidak akan merealisasikan apa yang menjadi poin tuntutan kami. Jadi pada kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan apa yang menjadi poin tuntutan kami, apa yang menjadi permasalahan untuk disampaikan kepada Bapak Kapolda, dan kami meminta untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolda. Itu tadi penyampaian mediator di lapangan. Siapa tadi? Bapak Ops. Karena pada biasanya soal koordinasi saja. Bagaimana dengan kasus-kasus besar ini atau yang menjadi permasalahan ini? Dan kami sampaikan secara tegas pada kesempatan ini, kami tidak akan menyampaikan poin tuntutan kami, dan kami mau sampaikan bertemu langsung dengan Bapak Kapolda. Dan apa yang tadi disampaikan oleh mediator itu yang kami pegang. Kalau misalnya apa yang telah kita ucapkan, kita harus bertanggungjawabkan soal itu. Jadi saya harap dan saya yakin bahwa dari pihak-pihak kepolisian akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan kepada kami. Kita saling menguji integritas di sini. Apakah Bapak mereka bisa untuk menepati apa yang telah Bapak mereka sampaikan kepada kami atau tidak? Sekian Pak Kapolda, jadi sebagai mediator apa tadi yang disampaikan? Izin kemudian pada saat mereka melaksanakan orasi, saya bersama dengan Bapak Kadir Intel menyampaikan ya, kalau mereka masuk biar jangan lama-lama, masuk biar nanti temu di dalam. Itu aja Pak. Kemudian 5 tapi dia bilang dia bisa semua, saya bilang jangan fungsi komunikasi lagi. Jadi minta sampai 5 sampai 10. Saya izin ke Bapak Kadir, Bapak Kadir bilang bisa sampai 10 bisa. Karena kita juga sudah memiliki rincian, Bapak Kapolda juga ada kegiatan hari ini dari pagi sama siang. Kalau seandainya tadi terjadi miskomunikasi atau apa, bisa cari jalan solusinya. Kalau seandainya dari adik-adik pun tidak mau berkenan menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, kita juga tidak bisa memaksa. Begitu Dina ya. Baik, saya menanggapi yang disampaikan oleh Bapak mediator tadi. Tadi penyampaian Bapak terlepas dari hal-hal yang Bapak sampaikan, juga menyampaikan. Saya tanya berulang kali, bertemu dengan Bapak Kapolda atau bukan? Saya tanya hampir 3 atau 4 kali untuk memastikan apakah bertemu dengan Bapak Kapolda atau tidak. Nah, meyakinkan saya atau menyampaikan kepada saya bahwa ia bertemu dengan Bapak Kapolda. Jadi kemudian saya bilang, sampaikan untuk waktunya cepat. Nah, kemudian saya bilang masih koordinasi dengan ketua untuk bisa sama-sama beraudiensi langsung dengan Bapak Kapolda. Saya tanya berulang kali, tetapi meyakinkan bahwa dengan jawaban bahwa iya bertemu dengan Bapak Kapolda. Tentu kalau di sini saya sampaikan secara tegas untuk bisa menghadirkan Bapak Kapolda di sini. Kita saling terbuka, kita menguji integritas kita di sini, bisa menepati apa yang telah Bapak mereka sampaikan kepada kami atau tidak. Kami pun sudah mengindahkan apa yang telah Bapak mereka sampaikan kepada kami. Kembali ke Bapak mereka, apakah bisa menepati apa yang telah Bapak mereka sampaikan atau tidak? Gimana Pak? Jadi gini, tadi kan saya menyampaikan nanti ada perwakilan yang masuk 5 orang ketika saya berkomunikasi dengan
Bapak Dirjen. Kemudian setelah saya berkomunikasi, minta sampai yang 5 sampai yang 10 terus saya sampaikan lagi ke Bapak Dirjen. Saya menyampaikan ke Adit lagi. Sempat tanya, kita beraudiensi dengan Bapak Kapolda sampai kota yang penting masuk saja dulu. Nanti sampai yang terima di sana, kami baru kan tadi ada sampai tadi langsung pada saat orasi bertanya saya bilang tugas kami menjaga, ya, menjaga masa aksi, juga menjaga satu kota Kupang ini. Hak kalian untuk memberikan aspirasi itu hak kalian, kami kewajiban untuk menjaga. Gitu. Jadi sama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas. Ya, saya sudah komunikasi, saya jadi mediator untuk menyampaikan kepada pimpinan di sini. Ya, terima kasih Bapak Kapolda. Bagaimana Adinda kita lanjutkan atau bagaimana? Terlepas dari penyampaian soal jumlah orang, itu saya rasa sudah fix. Itu saya bernegosiasi sudah fix soal berkaitan dengan 5 orang. Akan tetapi penyampaian soal beraudiensi langsung dengan Bapak Kapolda, saya tanyakan 3 atau 4 kali berkaitan dengan itu. Sekarang saya jawabannya Bapak bagi ketemu anggu kepala lagi. Itu yang sekarang kedatangan saya di sini. Sebelum kita masuk pada inti pembicaraan kita, apa yang menjadi poin tuntutan kami, saya minta pertanggungjawaban dari Bapak mereka. Bisa tidak hadirkan Bapak Kapolda di sini? Karena ini disampaikan langsung oleh Bapak dari pihak kepolisian. Dan kalau misalkan kami sampaikan apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi poin tuntutan kami, percuma saja dengan hal sekecil ini. Bapak mereka tidak bisa merealisasikan apa yang Bapak mereka sampaikan. Oke, jadi intinya karena Bapak Kapolda nggak bisa bertemu sama Dadi karena masih ada kegiatan yang lain, berarti kita mediasi duduk di sini kan juga nggak ada gunanya kan? Nah, kita akhiri aja, ya. Ya lah, ya udah. Teman-teman sekalian, rupanya perjuangan kita sangat kokoh. Saya tidak percaya bahwa Kapolda hari ini berada di akhir jiwa. Tapi kejadian itu sampai hari ini belum ada titik terang dari keluarga teman-teman semua. Apa kepentingan dari itu? Apa kepentingan? Hanya karena kebusukan dari satu orang, semua kejadian itu ditanggung oleh Polda, yaitu pendiri PMK di cabang Kupang. Perjuanganmu tidak akan mati karena kader-kadermu hari ini berdiri pada garis perjuangan. Adalah tokoh politik Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Dia menjalankan kebenaran, dia memperjuangkan hak rakyat. Namun kader-kadernya hari ini masih tumbuh, sambil bertumbuh, sambil berkembang, dan sambil beranak pinak dan bertambah banyak, teman-teman. Ketika Polda Nusa Tenggara Timur tidak memenuhi masa aksi, maka kami sampaikan bahwa hari ini masa aksi akan mengikuti upacara di hari ini. Maka teman-teman, kita ikuti upacara. Sudah dapat koordinasi dan komunikasi. Begini, saya menunggu dari tadi bahwa yang kita butuhkan adalah komunikasi seperti ini. Kemudian teman-teman yang sendiri dari polisi yang menciptakan komunikasi buruk. Barusan saya berkomunikasi dengan salah satu polisi. Kemudian ada Wakapolda. Betul, dia mengkonfirmasi ke saya bahwa Kapolda tidak ada di sini. Dan Bapak Wakapolda siap untuk beraudiensi. Itu adalah komunikasi yang kita butuhkan, teman-teman sekalian. Sepakat tidak? Kita mahasiswa, kita tahu alur berpikir, kita tahu bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi. Jadi Pak, sangat disayangkan kemudian kami membangun sebuah animo bahwa hari ini polisi tipu kami. Begitu. Ternyata ada langkah-langkah yang kemudian kita harus ambil, komunikasi seperti apa. Setelah kita terjadi seperti ini, siapa yang disalahkan? Ketika berbenturan antara polisi dan masyarakat. Itu yang kita tidak inginkan hari ini.